Van, tes lalu pakai kaki dong. Ah, malas. Nanti gue beliin bulan lilit deh. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue mau bahas sesuatu yang berbeda. Bukan collab-collaban biasa, tapi collab Kangki sama kuliner legend asal Bandung, yaitu bolen lilit ya. Hasil karya dari Jogja Group. Nah, makanya colorway-nya tuh kayak begini, kuning. Jadi kalau kalian ada yang bingung, kenapa begini, kenapa begitu? Ini tuh warnanya bolen lilitnya, bos. Dan menurut gue ini colorway yang bagus. Dari semua story HGC yang dipampang Kangki di websitenya, ini adalah colorway yang menurut gue paling menarik. Dan iya, ini adalah based on Kangki HGC ya. Nah, kalau kalian ada yang pernah request, ini adalah jawaban buat kalian. Kayak gimana sepatunya? Menurut gue sih, ini sepatu yang memang disiapkan untuk running, tapi levelnya masih entry ya, masih baru-baru. Karena ada beberapa catatan yang kita temukan setelah ngetes lari dari sepatu ini. Nah, mungkin fokus kita juga perlu ke bolen lilitnya, di mana kuliner legend ini sudah melayani berbagai macam wisatawan yang main ke Bandung. Dan ada banyak di Jogja Group, termasuk di antaranya Yomart ya. Jadi kalau kalian mau cari-cari, ya bisa langsung aja ke tempat-tempat tersebut. Karena jujur, ini salah satu bolen yang paling recommended kalau kalian main ke Bandung. Nah, berhubung bolen yang kemarin udah gua potong-potong, sekarang saatnya sepatunya. Jadi langsung aja kali ya, kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Kangki HGC X Bolen Lilit. Langsung aja kita bahas uppernya. Yang warnanya bikin lapar ini, ternyata dia pakai material mesh yang cukup menarik. Dimana ternyata setelah kita coba tes tarik, dia bisa nahan bobot sampai 5,6 kg force. Buat tes tariknya sendiri, kita kasih poinnya itu 5 dari 5 alias udah kuat banget. Nah, pertanyaannya gimana ketahanan dia dalam menghadapi gesekan yang mungkin kita temuin di permukaan-permukaan jalan, terutama di Bandung kan ya. Nah, makanya kita dremel selama 10 detik dan ternyata dia jebol di detik keempat ya, makanya kita kasih poinnya 1 dari 5. Dan gue juga masih penasaran dengan liningnya sekuat apa sih, dan kita tes dan dia ternyata jebol, terutama di detik ke-6, detik ke-7 makin dalam lagi jebolnya, makanya sama kita kasih poinnya 1 dari 5. Nah, beberapa detail dari uppernya ini adalah kalian bisa lihat ini non gasetti tang, dan satu hal yang menarik talinya, dimana tali ini tuh membantu lockingnya tambah bagus. Nah, overallnya gue bisa kasih rating 4,66 untuk keseluruhan uppernya. Nah, kita masuk lagi ke midsole-nya. Ada beberapa bahan yang pengen gue kasih identifikasi ke kalian. Ini adalah solnya Kangki biasa ya. Tuh, kayak gini ya. Ini foamnya juga cukup enak. Nah, untuk sock linernya dibikin lebih enak nih sama dia karena empuk-empuk kayak gini. Gokil juga. Nah, untuk midsole-nya sendiri kita mendapatkan tes durometernya itu 9,5 HA. Gila, ini empuk banget sih. Bahannya juga pylon ya, memang ini menjawab kenapa kita dapat keempukan seperti ini. Tapi kan ada resikonya jadi kurang stabil. Nanti kita bahas. Sekarang kita mau coba bahas dulu dari segi outsole-nya. Dimana outsole-nya ini terbilang minim ya. Gue ngerti lah ya, ini tuh untuk mengurangi bobotnya juga, makanya cuma ditaruh di kontak area bagian belakang dan bagian depan. Gimana dengan ketahanannya? Untuk outsole yang tebalnya 4,1 mm ini, ternyata setelah kita dremel, dia itu sisa 2,7 mm alias selisihnya 1,4 mm ya. Nah, untuk standar kita, rata-ratanya ya, kita mendapatkan dia ratingnya 8 dari 10. Artinya udah bagus banget.
Nah, untuk rata-rata material upper kita bisa kasih mereka poin 6,3 dari 10. Ya, artinya udah sedikit di atas rata-rata, lumayan ya, mengingat harganya yang cuma 300 ribuan ini. Gimana dengan konstruksinya? Nggak usah ditanya kali ya, kalau Kangki itu biasanya rapih dan kuat. Terbukti juga di sini ya, trouble stitch-nya rapi, jahitan-jahitan di luar juga semuanya rapi. Plus nih ya, yang paling penting adalah lem-leman ya. Gue udah coba tarik, udah coba buka, ini nggak kebuka. Artinya memang sudah sangat bagus ya. Kita bisa kasih rating 7,5 untuk konstruksinya. Nah, ini yang jadi pertanyaan kalian. Nyaman nggak sih sepatunya? Oke, tester kita sudah mencoba untuk jalan dan juga sudah mencoba untuk lari. Karena ada klaim kalau ini adalah sepatu sport dari Kangkinya itu sendiri ya. Nah, untuk beratnya sendiri 237,9 gram untuk size 42, yang artinya ini bener bisa terbilang ringan, enak juga untuk dipakai lari ya dengan bobot segini. Tuh boxnya itu terbilang lebar dengan 101,9 mm dan ini ya instepnya ya, bagian punggung kaki ini juga cukup lah ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu pendek. Kita dapat di 65,7 mm ya. Jadi fitting-fittingnya nggak ada masalah kalau menurut pengamatan kita. Yang jadi concern kita utama adalah heel dropnya, dan gue beneran kaget di sini. Drop belakang 41,4 mm, drop depan 21,9 mm. Coba kalian perhatiin, ini memang tebal banget ya, dan kita mendapatkan angka 19,5. Ini tinggi banget bro buat heel drop. Ya makanya memang impact-nya akan kerasa di lutut dan di bagian hip kalian kalau untuk lari. Apalagi ya dengan heel drop tinggi seperti ini, menurut beberapa jurnal-jurnal yang pernah kita pelajari, menambah resiko beban load-nya terutama di bagian tersebut. Jadi buat kalian yang punya masalah kaki atau concern sama bagian-bagian tersebut ya, lutut dan pinggul, kalian harus hati-hati juga nih pakai sepatu ini untuk lari. Begitupun buat jalan sebetulnya ya, karena ya memang ini terbilang tinggi nih untuk heel drop-nya. Kalau akhirnya Kangki mau memperbaiki heel drop-nya, cara tercepat adalah merubah insole-nya ini menjadi lebih tipis. Dan artinya dengan insole yang dikurangin pun, ya dengan sole kayak gini, ini heel drop-nya masih cukup tinggi. So beware buat kalian ya. Kita ngeliat lagi ada beberapa detail-detail yang udah disebutin tadi. Untuk karakter sepatunya itu memang empuk dan ringan ya. Kita udah dapat juga tadi drometernya. Kemudian notes-nya adalah bagian toe box-nya ini, selain tadi kita udah lihat di bola-bola kaki lebar, overall feel dari toe box-nya itu juga terbilang oke ya feel-nya ya. Jadi untuk kenyamanan kita bisa bilang cukup baik dan kita berikan rating 7 dari 10. Sekarang nih untuk sepatu lari, gimana performance-nya? Gue nggak bisa bilang ini yang terbaik, tapi wajar mengingat harganya yang cuma 300 ribuan, artinya ini memang baru entry level. Nah, beberapa hasil pengetesan kita, yang pertama adalah breathability-nya ini baik ya. Kangki juga mengklaim kalau ini breathability-nya baik di websitenya, dan ya gue mengamini sih ya. Kita bisa lihat juga hasil tes asap yang keluar dari sepatunya. Kemudian locking di bagian depan ini juga terbilang baik berkat tadi itu yang udah kita bahas, talinya ya. Dan di bagian heel juga terbilang baik ya, karena berkat padding-padding yang cukup pas lah ya ketebalannya. Jadi overall-nya cukup baik. Cuman memang yang perlu gue kasih note adalah, nah biasanya kalau para pelari ini yang berharap support di bagian heel-nya baik, ini mungkin sedikit lebih keras ya. Ini cukup aja, jadi standar lah, tidak terlalu bagus juga sebetulnya. Kemudian kalau kita lihat gripnya ini di lantai licin, ini agak riskan temuan tester kita. Jadi beware juga nih buat kalian yang sering lari di permukaan-permukaan licin, jadi lebih hati-hati aja, kurangin kecepatannya. Kemudian kira-kira cocok atau enggak untuk lari ya? Menurut kita sangat cocok untuk lari di jarak pendek 5 km dengan kecepatan yang tidak terlalu tinggi, dan ini buat orang-orang yang baru mulai juga. Untuk nyisiran mungkin masih bisa, recovery mungkin masih bisa gitu ya, atau lebih cocoknya buat inilah olahraga tipis-tipis, CFD-an, itu menurut kita lebih perfect ya. Nah, untuk energi return sendiri dari si sole-nya memang tidak terlalu kerasa. Kita mendapatkan tes dari drop ball-nya itu rata-rata pantulannya 22,4 cm. So, ya kita nggak bisa bilang ini yang terbaik juga. Memang dominan karakternya itu dari empuknya. Dan terakhir untuk karakter si Pylon yang empuk ini, artinya sepatunya memang jadi kurang stabil. Dan kita juga coba ngelihat ya dengan tekukannya di bagian torsional, rigidity-nya dan lateral rigidity-nya memang bukan yang terbaik ya. Jadi mengingat support-supportnya seperti itu, gue juga kurang merekomendasikan sepatu ini buat yang punya masalah pronasi, overpronasi atau underpronasi ya. Karena ya buat kalian ini bukan sepatu
yang paling nyaman pada akhirnya. Dan kita kasih rating 6,5 dari 10 untuk performance-nya. Nah, beberapa catatan sebelum gue kasih rating akhirnya, ini ada klaim eco-friendly dari Kangki. Nah, gue nggak ngerti ini eco-friendly dari mana. Apakah lemnya, apakah materialnya, karena penggunaan mesh ini juga tidak eco-friendly, dan penggunaan solnya juga tidak eco-friendly. Jadi, dari mana? Kalau teman-teman ada yang tahu, tolong kasih masukan kita di kolom komentar. Dan sekiranya Kangki nonton, gue sangat-sangat merekomendasikan untuk bisa menurunkan heel dropnya yang sangat tinggi ini ya. Oke, itu aja dengan rating 6,83. Ini menjadi salah satu sepatu lari entry level yang cukup menarik buat kalian coba. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah dan jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk bantu kita mencapai 1 juta subscriber. Gue Dimas undur diri, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.